Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian kami sebelumnya, kami telah membahas tentang sebuah visi dan misi dalam sebuah pernikahan, yang dimana di dalamnya ada sebuah tujuan, baik apapun itu yang bertemakan tentang pernikahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam pembahasan kajian kami kali ini membahas tentang hijrah, mengislamisasi dalam keluarga. Pemirsa, marilah kita saksikan bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajarul Bini Ahmad dari Pimpinan Wilayah Aisyah, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Mudah-mudahan semangat hijrah utamanya menuju islamisasi yang kita awali dalam keluarga ini akan selalu kita tingkatkan, sehingga kalau kita lihat bahwa hijriyah dari kata hajarah, ya hajarah, kemudian ada ya nisbah menjadi hijriyah yang artinya adalah pindah. Al-muhajiru man hajarah ila manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah yang menyingkir dari semua perbuatan, setiap bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat Umar bin Khattab memberikan definisi sebagai berikut: al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah adalah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, seseorang itu sulit mengamalkan agama. Yang pertama, karena faktor adat istiadat atau yang kita kenal dengan kebiasaan di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua bisa juga berkaitan dengan sistem yang ada di dalam lingkungan di mana seseorang bertempat tinggal atau di mana seseorang itu beraktivitas, sehingga pengaruh dari pemimpin ya dalam keluarga, dalam masyarakat itu juga bisa menentukan pada seseorang untuk bisa mengamalkan agama secara maksimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh teman. Pengaruh teman ya itu juga bisa menentukan seseorang sulit mengamalkan agama. Maka kita upayakan untuk melihat ya mengapa seseorang sulit mengamalkan kebenaran yang diajarkan di dalam agama. Itu berangkat dari model asuhan yang ada dalam keluarga. Ada keluarga yang senangnya saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, jadi bukan saling memahami atau mencari solusi ketika ada permasalahan, tapi yang ada adalah saling menyalahkan. Kemudian bisa juga karena adanya keluarga yang hadir, jadi ada pihak ketiga yang ikut memberikan warna di dalam keluarga itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentang pendekatan yang disebut dengan kasih sayang. Jadi banyak orang
menyayangi sesuatu ya karena tuntutan hawa nafsu. Jadi setiap ya anak yang masih kecil punya keinginan ya, maka banyak orang memahami bahwa menyayangi adalah menuruti semua apa yang menjadi keinginannya. Ya, kemudian juga ketika ekonomi terbatas, maka seringkali anak bisa jadi beranggapan bahwa orang tuanya tidak menyayangi. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang hanya minta dibelikan HP, orang tuanya tidak mampu membelikan, kemudian anak harus meninggalkan keluarganya karena mereka berpikir bahwa bentuk kasih sayang dari orang tua apabila orang tua itu memberi semua apa yang menjadi keinginan. Jadi begitu pula seorang istri beranggapan bahwa suami yang menyayangi itu adalah yang terus bisa memenuhi ya semua apa yang menjadi keinginannya. Jadi ketika suaminya mengalami cobaan karena ekonominya terbatas sehingga masih banyak yang kemudian beranggapan bahwa suami atau orang tua tidak menyayangi dirinya. Kemudian surat Ar-Rum ayat 30, Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Ya, bahwa fitrah beragama itu senantiasa diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi manusia lahir Allah memberikan potensi fitrah, kecenderungan kepada kebenaran. Ya, itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi yang ada pada manusia. Jadi buktinya bahwa orang yang suka bohong pun itu tidak suka kalau dirinya dibohongi. Berarti potensi untuk senang kepada kebenaran itu sebenarnya ada pada diri manusia. Nah, kalau fitrah beragama itu tidak dikuatkan di dalam keluarga, tidak ada yang namanya tumbuh kembangnya tidak diperhatikan di dalam keluarga, maka akan muncul generasi yang dijadikan oleh Allah sejarah dalam kehidupan keluarga Rasulullah di surat Yusuf ayat 17. Nah, apa yang terjadi? Menjadi generasi pembohong. Nah, untuk itulah pada surat Toha dan ayat 132 Allah memberikan peringatan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Disuruhlah keluargamu untuk sholat, dan ketika nyuruh sholat kita disuruh bersabar. Jadi karena terus-menerus harus dikuatkan. Bahkan 10 tahun tidak melakukan sholat, maka di situ perlu ada HAM. Jadi ada pendidikan yang harus dikuatkan. Apa sanksi yang harus diberikan ketika mereka melanggar aturan-aturan Allah. Nah, untuk itulah maka pada Quran surat Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi untuk meningkatkan keimanan, menguatkan keimanan yang ada pada diri dan keluarga kita, maka kita setiap saat harus hijrah. Harus hijrah. Nah, untuk bisa hijrah, maka kita disuruh untuk jihad bersungguh-sungguh, untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan evaluasi yang ada pada diri kita sendiri, sehingga ketika ada orang tua yang mengingatkan, ada teman dekat yang mengingatkan berkaitan dengan kebenaran, bahkan ada guru yang mengingatkan, jangan kita anggap bahwa mereka memarahi kita, mereka membenci kita, tapi justru itulah
bagian dari bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Nah, maka momentum Hijriah ini tahun 2020 yang kebetulan kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari keluarga, kita ajari mereka untuk disiplin pada aturan-aturan, ya disiplin diri yang diajarkan pada sholat berjamaah. Ya, kadang-kadang banyak orang paham agama tapi tidak mau memahami kenapa Allah menurunkan yang namanya wabah ini, ya karena kita tidak banyak bentuk sabar. Ya, sehingga kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang soleh yang harus jadi korban. Karena apa? Karena kita sendiri abai yang merasa sehat. Kemudian akhirnya mereka juga tidak menggunakan seperti masker, kemudian tidak menjaga jarak, ya jadi melakukan hal-hal di kerumunan itu bagian yang tidak sabar, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah pada surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kita bisa melihat ya pada pesan Allah, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras sekali yang namanya siksanya. Jadi orang yang baik-baik akhirnya kena dampaknya. Kenapa? Karena kita sendiri ya tidak mau menjaga, tidak mau berhati-hati. Nah, inilah yang cukup berat bagi kita, bahwa kita kadang-kadang merasa saya tidak melakukan kesalahan, bisa jadi karena kita abai dengan peringatan-peringatan dari Allah untuk di mana Allah mengajarkan tentang disiplin diri dan disiplin kepada orang lain. Nah, untuk itulah maka kalau kita melihat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dari Mekah ya ke Yasrib ya, waktu itu mengandung prestasi dan strategi. Ya, di mana strategi Rasulullah itu membangun masjid. Ya. Kenapa? Karena di masjid itu harusnya mulai seseorang belajar tentang yang namanya disiplin. Maka sholat di masjid, belajar agama di masjid, itu nilainya di mata Allah lebih tinggi daripada di rumah. Nah, sekarang Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi Rasulullah itu punya strategi sehingga membangun masjid, ya umat itu dibina untuk disiplin, kemudian setelah itu membangun pasar untuk mencari ma'isyah, karena masjid itu perlu biaya. Untuk pembinaan umat itu perlu biaya, sehingga orang di pasar pun karena telah mendapatkan pembinaan di masjid, maka mereka akan tertib, mereka akan disiplin. Tentunya pasar yang kotor dengan transaksi yang tidak benar, kotor dengan juga sampah-sampah yang berserakan, ini harusnya diawali dari orang-orang masjid yang telah mendapatkan pembinaan. Kemudian yang ketiga, strategi Rasulullah membangun jalan. Ya, jadi dari strategi itu adalah mengandung prestasi. Jadi hijrah itu adalah prestasi. Nah, bagaimana orang yang ada di masjid itu ketika bisa artinya menghubungkan antara pasar dengan masjid. Ya, jadi orang yang di masjid ketika menuju pasar, dia harus ingat apa yang telah dilakukan di masjid, yang kemudian kalau keluar dari masjid berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadli rahmatik. Mohon kepada Allah karunia, agar supaya kebiasaan di masjid itu dibawa ke pasar. Kemudian orang-orang yang di pasar terus harusnya membina diri di masjid, agar supaya antara
urusan-urusan dunia dan akhiratnya itu senantiasa seimbang. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam juga kalau kita lihat ya hijrahnya, prestasi yang beliau peroleh adalah makam Ibrahim itu sebagai simbol dari sebuah prestasi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, seseorang harus berani menghancurkan berhala-berhala yang ada pada dirinya. Jadi berhala itu adalah satu kebiasaan yang kemudian ketidakbenaran diyakini menjadi sebagai sebuah kebenaran. Nah, untuk itulah pendengar dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk tahun baru hijrah ini mari kita meluruskan niat untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat pahala hijrah ya di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi untuk itu meluruskan niat ya untuk senantiasa mencari sebuah solusi di dalam kehidupan. Jadi saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, kemudian tanpa melihat bahwa bisa jadi diri kita yang melakukan kesalahan. Ketika saling menyalahkan itu terus ada di antara umat, bagaimana kita bisa membangun umat ini menjadi bersatu yang menjadi cita-cita di negeri kita Indonesia ini. Jadi bersatu itu sebagai simbol dari kita sholat berjamaah, kita mulai kebersamaan, keutuhan, ya saling menyayangi dengan benar antara satu dengan yang lain. Ya, watawasabil haqi watawasabis shawab, ya kita jangan sampai ketika ada orang memberikan nasihat jangan dianggap bahwa itu adalah orang yang tidak suka kepada saya, tapi bagaimana bahwa orang itu adalah orang yang betul-betul menyayangi, adalah teman yang senantiasa mengingatkan ketika kita lupa, ya, atau ketika kita merasa benar padahal yang kita lakukan itu adalah kesalahan. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang telah mendahului kita, kemudian yang lagi sakit, ya, kemudian yang lagi berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan juga mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari-hari, pada minggu, bulan, dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita kembali kepada Allah, dipertemukan ya di dalam tempat yang menjadi idaman semua kita umat Islam khususnya, yaitu surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berikut tadi adalah kajian yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Rukmini Ahmad dari pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Kami pamit undur diri bila mana dari awal hingga akhir ada kami salah atau kurangnya dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.